Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi yang masih sama di bab sel, tapi kita bahas tentang sintesis protein. Itu hubungannya dengan fungsi ribosom, yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Nah, sintesis itu artinya pembuatan. Nah, di manakah protein itu dibuat? Nah, nanti salah satunya adalah ini salah satu fungsi dari organel yang sudah kita bahas kemarin, yaitu ribosom ya. Nah, ribosom itu adalah tempat di mana protein itu disintesis. Nah, tahukah kalian bahwa enzim dan hormon itu bahkan jaringan yang ada di tubuh kita seperti otot atau organ yang lain atau bahkan antibodi yang ada dalam tubuh kita, misalnya untuk menghalau virus, itu kan harus butuh antibodi ya. Nah, itu tuh tersusun dari protein. Bahkan kalau kalian ditanyain makananmu terdiri dari apa gitu, karbohidrat, protein, lemak. Nah, salah satu penyusun protein tuh misalnya di telur, ini juga penyusunnya protein ya, proteinnya protein hewani itu contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah daging, atau bahkan ini kan yang protein hewani, atau bahkan yang tempe tahu yang berasal dari kedelai itu juga terbuat dari protein. Itu kan kalau dari makanan ya, dari luar kemudian kita masukkan ke dalam tubuh, itu semuanya terdiri dari protein. Tapi tahukah kalian kalau yang ada di dalam sel tubuh kita tuh proteinnya tuh berperan di mana sih protein yang ada di tubuh kita gitu. Nah, protein itu fungsinya tuh membangun, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Selain itu, protein menyusun beberapa komponen tubuh kita tuh, seperti hemoglobin. Nah, hemoglobin tahu nggak? Ya, hemoglobin adalah salah satu penyusun sel darah merah. Nah, untuk itu kita mesti cari tahu dulu sebelum kita mempelajari tentang bagaimana sintesis protein atau bagaimana protein itu dibuat, maka kita mesti cari tahu dulu fungsinya dulu yang pertama. Protein yang kita makan atau berada dalam tubuh kita tuh sebagai apa gitu. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Nah, itu kalau proteinnya kita asup dari luar. Nah, seperti daging, telur, protein nabati tadi semua juga sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua adalah membentuk struktur sel. Nah, sel itu kan kemarin sudah kita pelajari tentang membran sel. Nah, di membran sel yang kalian pelajari kemarin itu kan ada protein integral, protein perifer. Nah, itu juga dia penyusun sel kan. Nah, salah satunya adalah penyusun struktur sel di membran sel. Nah, itu juga penyusunnya adalah protein. Kemudian yang ketiga adalah membentuk sistem pertahanan tubuh. Macam-macam nanti kita akan bahas di subbab terakhir banget nanti di kelas 11. Sistem pertahanan tubuh atau imunologi ya, nanti kita pelajari di sana. Kemudian yang keempat, membentuk senyawa tubuh yang esensial atau yang penting. Kemudian keseimbangan asam basa, ini hubungannya dengan darah atau cairan tubuh. Juga di sini keseimbangan cairan tubuh dan transport zat gizi atau zat yang diperlukan dalam tubuh. Nah, untuk protein sendiri itu kalau mau dilihat secara strukturnya itu adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi, dan dia merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Jadi ceritanya protein itu adalah bentuk polimer. Polimer itu kayak apa ya? Yang lebih besar gitu dari monomer-monomer. Jadi kalau kita menyebutnya monomer itu satuan, nah polimer itu udah gabungan dari beberapa monomer. Nah, salah satu pengikatnya adalah ikatannya disebut dengan ikatan peptida seperti ini. Ini kalian nggak perlu pusing-pusing, nanti saja kita mikirnya. Yang jelas protein itu seperti itu. Kalau kita mau lihat di sini karena jadi gini, protein itu kan komponen potongan-potongan paling kecilnya namanya asam amino. Nah, di dalam tubuh kita itu ada sekitar 20 nama asam amino. Di situ bisa disimbolkan dengan 3 huruf. Kalau alanin ALA gitu ya, arginin, ARG dan seterusnya. Atau juga untuk penyimbolan nanti bisa disimbolkan dengan hanya 1 huruf saja. Alanin A, arginin R, bahkan valin yang paling bawah itu V. Seperti itu. Kita juga nggak perlu sampai ke sana dulu. Yang jelas fokus kita hari ini adalah bagaimana protein dibentuk di dalam ribosom gitu. Nah, kalau mau dibagi berdasarkan kita bisa mensintesis dalam tubuh atau enggak, ada 2 macam asam amino. Nah,
ada esensial dan non esensial. Kalau esensial ini diperoleh dari luar, dari makanan. Esensial itu artinya perlu apa? Perlu disuplai, gampangnya gitu aja ya, perlu disuplai dari makanan. Nah, ada histidin, isoleusin, leusin, dan seterusnya. Kalau yang non esensial berarti tubuh kita tuh sudah bisa bikin gitu, udah bisa bikin, sehingga protein-protein yang ada di sebelah sini yang non esensial itu sudah bisa disintesis oleh tubuh kita. Nah, kalau di protein di tumbuhan itu kebanyakan proteinnya merupakan enzim atau subunit enzim. Nah, ada juga yang kalau di tumbuhan itu protein digunakan sebagai pembentuk batang atau sendi sitoskeleton. Nah, protein kalau dalam tubuh itu juga sebagai sistem kekebalan atau pembentuk antibodi, juga sistem kendali dalam bentuk hormon, dan juga komponen penyimpanan dalam tubuh itu di tubuh tumbuhan ya, dan juga berperan dalam transportasi hara. Nah, kekurangan protein, nah ceritanya gini, protein itu intinya terdiri dari karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan ini yang penting, nitrogen. Nah, ini adalah ciri khas dari protein. Kalau karbohidrat itu kan hanya ada karbon, hidrogen, sama oksigen. Tapi kalau protein itu intinya ada nitrogennya ini. Dan bahkan kadang ada sulfur dan fosfor gitu ya, itu protein. Nah, syarat terjadinya sintesis protein harus ada apa untuk membentuk protein? Yang pertama adalah bahan bakunya. Ada 20 macam asam amino yang ada di dalam sitoplasma tubuh kita, sehingga itu sebagai modal utama. Kemudian arsiteknya, siapakah yang membuat atau yang memerintahkan untuk membuat protein? Nah, itu adalah DNA. Nah, dari sini kalian mesti cari tahu dulu apa itu DNA, apa itu RNA. Nah, pelaksananya adalah RNA. DNA itu deoksiribonukleik acid atau bahasa Indonesianya ADN, gitu ya, asam deoksiribonukleat. Kalau pelaksananya itu adalah RNA, ada 3 macam. Kalau DNA hanya 1 macam, RNA ada 3. mRNA atau messenger RNA kita biasanya menyebut dengan dRNA, messenger pembawa pesan, D itu duta RNA. Duta itu ya utusan. Nah, rRNA ini adalah RNA yang ada di ribosom, maka ini disebut dengan ribosomal ribosomal RNA. Nah, kalau yang tRNA ini transfer RNA. Nah, ini ada di sitoplasma. Jadi bedanya mRNA itu ada atau dibentuk di nukleus, kalau rRNA itu dibentuk di ribosom, dan tRNA itu dibentuk di sitoplasma atau terdapat di sitoplasma. Sumber energinya dari mana? Dari ATP, adenosin trifosfat. Ini sebagai bentuk energi yang kita miliki. Dan juga tentunya perlu enzim. Enzimnya disebut dengan RNA polimerase karena memang kita akan membuat RNA, maka enzimnya namanya RNA polimerase gitu. Nah, kan kita mesti cari tahu dulu tadi apa perbedaan DNA dan RNA. Nah, perbedaannya di sini fungsinya. DNA kan tadi sebagai bosnya ya, dia yang menentukan kita mau bikin protein apa gitu. Nah, maka di sini fungsinya mengendalikan faktor keturunan karena dia istilahnya ya gen ya, penyusun gen, dan juga dia sebagai template atau cetakan utama dari sintesis protein. Sedangkan yang RNA dia hanya mengendalikan sintesis protein saja. Artinya dia menunggu perintah dari DNA. DNA kamu mau bikin apa? Oh, mau bikin protein ini. Nah, RNA pelaksananya gitu ya. Terus di manakah letak DNA? Letak DNA di inti sel. Sedangkan RNA letaknya di inti sel juga ada, yaitu tadi sebagai siapa? mRNA. Kemudian sitoplasma yaitu sebagai tRNA atau di ribosom yaitu sebagai rRNA. Kemudian DNA itu komponennya adalah gulanya, gula deoksiribosa. Kemudian yang RNA gulanya namanya ribosa. Ukurannya kalau DNA panjang dan dia double helix atau rantai rantainya ganda dan dia lebih panjang. Kalau RNA hanya pendek saja karena dia fungsinya juga hanya untuk pelaksana untuk membentuk protein. Kemudian jenis basa nitrogen yang menempel di rantai DNA itu ada purin dan pirimidin. Besok kita akan perjelas lagi di kelas 12 ya sebenarnya. Kemudian yang di RNA bedanya sebenarnya sama, ini purin pirimidin. Tapi
yang DNA itu sitosin dan timin pada golongan pirimidin, tapi kalau yang di RNA di golongan pirimidin tuh sitosin dan urasil. Jadi timin ini tidak dikenali dengan timin di RNA, tapi dikenali dengan urasil. Untuk yang DNA kadarnya tidak berubah. Gimana berubah? Oh, dia sebagai template-nya, cetakannya nggak boleh berubah, harus asli caranya gitu ya. Kalau yang RNA ini bisa berubah tergantung DNA memerintahkannya mau bikin protein apa. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini DNA dan RNA. Jadi kayak Ustazah jelasin tadi, ini adalah double stranded, di sini single stranded. Nah, ini dari komponen gulanya, ini deoksiribosa, ini ribosa. Nanti silahkan dilihat sendiri ya. Basa nitrogennya ini TCAG. Nah, T-nya timin di sini untuk di RNA ini disebut dengan urasil. Nanti bisa dibaca ulang ya, atau diperhatikan ulang videonya ya. Seperti itu. Kalau mau dilihat komponen DNA ini kebalik ya, harusnya posisi DNA itu sebelah kiri seperti tadi. Tapi nggak apa-apa. Intinya DNA itu double helix atau rantainya ada 2. Kalau RNA hanya 1. Nah, yang pita-pita ini adalah yang basa nitrogennya, dan basa nitrogennya itu sudah punya pasangan masing-masing yang harusnya dia selalu sama, pasangannya harusnya setia. Segoati, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Pasangannya begitu. Jadi adenin selalu dengan timin, sitosin selalu dengan guanin. Segoati. Kita bahas nanti lebih jauh. Tapi minimal kalian tahu dong, DNA itu yang double helix, RNA itu yang single helix gitu. Nah, perlu kita ketahui dulu ada beberapa kelompok nukleotida. Jadi kita gini, DNA itu nama lainnya adalah polinukleotida. Nah, nukleotida satuannya itu yang mengkode asam amino di mRNA itu disebut dengan kodon. Jadi kodon ini terdiri dari 3 nukleotida atau 3 nukleotida ya. Nah, ini disebut 3 nukleotida yang berdekatan ini disebut dengan triplet kodon, triple kodon. Sama aja, menghasilkan 64 kodon spesifik. Jadi ceritanya, kalau misalnya AUG ini adalah metionin, ini disebut dengan kodon start yang memulai terbentuknya protein. Kemudian ACG dan seterusnya. Nah, itu nanti ini punya namanya sendiri-sendiri. Sehingga dia nanti akan memperpanjang utas rantai yang akan dibentuk gitu. Nggak perlu pusing dulu di sini, nanti saya jelaskan lebih detail di penjelasan video saya. Nah, jadi ini mRNA yang dibentuk di inti sel oleh siapa? Template-nya tadi DNA. Nah, si DNA ini dia akan membentuk mRNA, dan setiap mRNA dia akan memiliki istilahnya paketan-paketan. Satu paket terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, 3 basa nitrogen ini sudah mengkode nama sendiri-sendiri. Misalnya ini huruf pertama di sini U, huruf kedua U, huruf ketiga kalau misalnya di sini kan U. Nah, maka yang paling atas ini adalah UUU. Itu namanya fenilalanin. Ternyata fenilalanin nggak dikode hanya dari rangkaian itu tadi. Misalnya di sini huruf pertama U, huruf keduanya U, huruf ketiganya C, di sini C ya. Huruf ketiganya C, maka di sini juga membentuk UUC yang namanya juga fenilalanin. Maka dari situ setiap kombinasi 3 basa nitrogen itu nanti akan membentuk atau menghasilkan nama asam amino tertentu. Nah, tidak hanya satu biasanya, kecuali yang di sini. Nah, ini ada spesial. AUG itu disebut dengan start codon. Kemudian yang stop codon ini untuk memulai ya, start codon memulai terbentuknya protein. Kalau yang stop codon ada 3 macam. Harus tahu kalian, UAA, UAG, dan UGA. Ini codon stop. Nah, ini ada beberapa kombinasi dan menghasilkan beberapa nama asam amino. Ini tadi ya yang saya jelaskan di depan, ada 3 macam RNA, ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Bisa dibaca sendiri. Nah, perhatikan dulu di sini untuk lebih jelasnya di tahapan sintesis protein. Nah,
di sini untuk membentuk agar tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik, maka harus disuplai dengan makanan. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh ini, khususnya di usus halus, ini kan usus halus ya. Nah, ini nanti harus di breakdown dulu makanan yang mau diserap dalam usus menjadi partikel-partikel yang bisa kita serap di dalam usus. Itu tadi fili-fili usus ya. Sehingga di sini proteinnya harus dipecah dulu. Nah, bagaimana protein dibentuk? Ini dari DNA. DNA itu mengandung gen. Nah, gen ini terdiri dari beberapa molekul RNA. Ceritanya seperti ini. Ini tadi di dalam inti sel ya. Di dalam inti sel dia punya gen itu DNA ini tadi, karena double helix nih ya, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau. Nah, dia akan mengkode untuk membentuk protein. Nah, makanya saya katakan tadi DNA itu bosnya ya, bosnya untuk membentuk protein ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada 2 tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua adalah translasi. Nah, transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nah, di situ nanti tahapan yang terjadi adalah pembentukan ini yang warna merah ini. Tadi adalah mRNA. Kalau yang tahapan yang kedua disebut dengan translasi, itu adalah pembentukan untai asam amino yang nantinya akan jadi protein. Nah, kita mulai dari transkripsi. Transkripsi ini terjadi di dalam DNA. Ini ada enzimnya tadi ya, namanya RNA polimerase. Ini di inti sel ya. Ada 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kapan terjadi inisiasi? Kalau ada bagian titik disebut dengan promotor region atau titik awal lah istilahnya gitu. Nah, di sini nanti beberapa susunan pembentuk mRNA disusun di sini. Diawali dari pembukaan DNA, kemudian ini pembentuk mRNA ini nempel di sini. Nah, sehingga basa nitrogen yang seperti ini tuh tadi disusun terus. Nah, ini namanya elongasi. Kalau sudah memanjang ini sepertinya namanya elongasi. Nah, kapan dia berhenti? Kalau dia sudah menemui terminator region. Kalau sudah berhenti seperti ini, maka mRNA selesai dibentuk. Nah, nanti maka dia akan mengalami disosiasi atau dia melepaskan diri. Nah, ini adalah mRNA. Nah, mRNA ini akan disempurnakan. Ternyata mRNA itu kayak punya area yang sebenarnya tidak penting untuk digunakan untuk pembentukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, ini namanya yang kuning namanya intron dan yang merah namanya ekson. Nah, maka yang tidak berfungsi untuk sintesis protein nanti akan dibuang. Nah, seperti itu prosesnya, namanya apa ya istilahnya? Nah, di sini dibuang nih. Nah, ini selain ditempeli ujung-ujungnya, ini nanti akan dibuang. Yang intron yang nggak berfungsi untuk sintesis protein tadi dibuang seperti ini. Nah, namanya prosesnya splicing. Ini yang 4 tadi proteinnya namanya spliceosome. Intinya begini. Nah, ini disebut dengan mRNA matang. Dia akan selesai terjadi transkripsi dan dia keluar dari inti menuju sitoplasma. Nah, sebenarnya di sitoplasma ini nanti dia kan punya kodon-kodon ya. Jadi 3 basa nitrogen ini disebut dengan kodon. mRNA yang terdiri dari kodon ini tadi akan menunjukkan beberapa pesanan yang dimaui gitu ya gampangannya. Nah, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalnya di sini AUG, berarti mRNA ini pesan yang namanya start codon. Nah, maka start codon tadi diambilkan oleh tRNA. Nah, ceritanya diawali ini tadi. Ada subunit kecil ribosom nempel. Kemudian tRNA yang membawa asam amino tadi, dia mencarikan sesuai pesanan. Oh, aku mau AUG misalnya gitu. Nah, antikodonnya yang dimiliki oleh tRNA, dia mengambilkan pesanan. Klik, sehingga AUG itu tadi mau
asam amino yang disebut ini asam amino yang disebut dengan metionin. Nah, ini yang namanya metionin. Nah, ini tRNA yang mengawali ini disebut dengan tRNA inisiator. Kemudian baru ditutupi oleh subunit besar ribosom. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka nanti dia akan memasuki 3 area ya, ada E, P, dan A. P itu yang dia sudah ditempeli yang membawa seperti itu, kemudian A itu dia gampangannya area yang digunakan untuk membentuk atau untuk ditempati oleh tRNA yang membawa asam amino berikutnya di kodon berikutnya. Jadi ceritanya gini, rantai yang dimiliki mRNA disebut dengan kodon, tapi rantai yang dimiliki tRNA ini disebut dengan antikodon. Nah, asam aminonya tuh ya yang bulat-bulatan ini, seperti itu. Dia akan bergeser terus, dia akan mengalami elongasi selama tidak ditemui, selama dia akan berjalan terus-menerus hingga ditemui stop kodon. Nah, seperti itu kira-kira. Asam amino 1 tadi nempel di asam amino berikutnya. Nah, berikutnya ini akan bergeser, kemudian tRNA-nya akan keluar lagi. Dia akan mencarikan untuk yang sesuai lagi, seperti itu. Begitu seterusnya, dia akan nempel begitu. tRNA yang mengambilkan asam amino, ini asam aminonya ya. Begitu seterusnya hingga ditemui stop kodon. Nah, seperti ini. Kalau stop kodon ceritanya si mRNA tadi pesan sesuatu tapi kok nggak dikenali gitu, tRNA nggak mudeng apa yang mesti ditempelkan. Nah, ternyata karena nggak ada asam amino itu, asam amino apa sih nggak mudeng gitu, maka yang nempel bukan tRNA lagi, tapi di sini ada istilahnya kayak protein yang fungsinya untuk memastikan bahwa sintesis protein berakhir gitu. Jadi manik-manik yang terdiri dari itu tadi sudah terbentuk. Nah, ini sudah selesai berarti kalau sudah menemui stop kodon. Nah, ini adalah manik-manik asam amino gampangannya atau pembentuk protein, ini polipeptidanya. Nah, itu nanti akan disempurnakan di badan Golgi. Kira-kira jelas ya sampai sini ya. Nah, itu nanti dibawa keluar dari ribosom yang nempel di RE, kemudian dibawa ke badan Golgi untuk dikustomisasi. Misalnya mau bentuk hemoglobin ya nanti di sini ditempelin apa? Misalnya ditempelin gugus gula atau tempelin lipid dan seterusnya. Nah, dari sini kalau di video ini dijelaskan bahwa dia akan membentuk protein yang digunakan untuk membreakdown makanan, berarti nah ini adalah hasilnya. Ini digunakan untuk membreakdown makanan. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti di protein kali ini dia membentuk enzim yang digunakan untuk membreakdown makanan. Kira-kira paham ya? Jadi bagaimana protein dibentuk. Nah, seperti itu untuk videonya. Nah, berarti kita mesti cari tahu dulu tahapan sintesis protein ada 2 macam ya. Tadi kita review. Untuk transkripsi pengertiannya adalah pembentukan mRNA dari DNA. Ada 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi tadi ya. Kemudian lokasinya ada di nukleus. Jadi kalau ditanyain transkripsi itu apa? Pembentukan mRNA dari DNA. Lokasinya di mana? Di nukleus. mRNA yang sudah matang nanti tahapannya begini. Tadi kan kalau sudah matang berarti sudah dibuang intronnya tadi ya. Kemudian dibawa keluar dari inti menuju ke ribosom di sitoplasma. Nah, apa yang terjadi di ribosom? Nah, itu tadi tahap berikutnya adalah translasi. Pengertiannya, proses penerjemahan mRNA menjadi serangkaian asam amino untuk membentuk suatu protein. Lokasinya di mana? Di ribosom yang ada di sitoplasma tadi, atau bisa jadi di RE kasar. Tahapannya ada 3 sama inisiasi. Jadi penempelan tRNA yang membawa asam amino yang namanya metionin karena dia untuk ngawali tadi inisiasi. Kemudian elongasi dan terminasi sama sih. Nah, mRNA tadi yang dari inti keluar kan dari nukleus dilekati oleh subunit besar dan subunit kecil ribosom. Harusnya subunit kecil dulu ya. Subunit kecil baru subunit besar. Kemudian tRNA di sitoplasma mengambilkan pesanan asam amino yang sesuai. Terus-menerus bergantian sepanjang utas mRNA. Nah, ini kalau proses pembentukan sepanjang mRNA ini disebut dengan elongasi ini tadi. Nah, kapan terminasi? Hingga didapati kodon stop UAA, UAG atau UGA sehingga penerjemahan berhenti.
Nah, kan tadi sudah terbentuk manik-manik ya, terbentuk rangkaian beberapa asam amino sehingga terjadilah polipeptida atau protein. Selanjutnya, polipeptida tadi disempurnakan di badan Golgi dan jadilah protein yang diinginkan sesuai perintah DNA. Oke, sampai di sini dulu. Nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.